Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Nurul Hayati. Kali ini kita akan membahas mengenai medan gravitasi untuk fisika SMA. Baik, misalnya ada pada matahari dan juga pada bumi, ya. Kenapa misalnya dua benda yang tidak bersentuhan kemudian dapat saling tarik-menarik? Kenapa matahari dapat menarik bumi meskipun keduanya tidak bersentuhan? Kita tahu bahwa matahari dan juga matahari dengan bumi itu memiliki jarak yang sangat jauh sekali, bahkan sampai berjuta-juta kilometer. Nah, untuk menjelaskan masalah ini, ya, maka diperkenalkanlah yang namanya konsep kuat medan gravitasi. Nah, setiap benda itu sebenarnya menghasilkan yang namanya medan gravitasi pada seluruh ruang di sekitarnya. Kita lihat ya, ini pada gambar ini, contohnya adalah bumi yang memiliki massa sebesar M1. Dia sebenarnya memiliki medan gravitasi di mana? Di daerah atau di seluruh ruang di sekitarnya. Kita lihat arah medan gravitasi ini menuju ke pusat bumi tersebut. Nah, kita lihat di sini, tarikan gravitasi bumi pada bulan ini dapat dipandang sebagai interaksi antara medan gravitasi bumi di lokasi bulan dengan massa bulan. Misalnya, interaksi antara bumi dengan bulan misalnya. Nah, maka sebenarnya tarikan gravitasi bumi pada bulan ini dipandang sebagai interaksi antara medan gravitasi bumi itu di lokasi bulan, ya, lokasinya di bulan dengan massa bulan. Jadi ada interaksi di sana antara massa dengan medan gravitasi bumi yang berada di bulan tersebut. Ya. Nah, kuat medan gravitasi benda yang bermassa M1, misalnya kita analogikan M1 ini adalah massa dari bumi, ya. Kemudian bumi ini, ya, berada pada posisi vektor R1, ya. Posisi vektor R1 pada posisi R2. Nah, maka kuat medan gravitasi pada benda yang bermassa M1 yang berada di posisi R1 vektor ini pada posisi R2, ya, kita lihat di sini ada posisi R2. Maka kita bisa menghitung, ya, medan gravitasi, ya, di sini adalah G21. Maksudnya adalah medan gravitasi pada benda kedua yang diakibatkan oleh benda satu. Maka akan sama dengan minus G, ya, dikalikan M1 per R21 kuadrat. Ini adalah arahnya, arah vektornya, arah vektor 21. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa arah medan gravitasi ini selalu menuju ke pusat benda. Jika benda itu adalah bumi, maka arah medan gravitasinya kemana? Arahnya ke pusat benda. Baik, ini adalah untuk perhitungan mengenai medan gravitasinya. Selanjutnya adalah, ini penjelasannya, dengan G, konstanta gravitasi umum, ya. Kemudian, nah, kita lihat di sini, ya. Nah, bahwa gaya gravitasi ini muncul akibat interaksi antara medan gravitasi yang dihasilkan suatu massa dengan massa lain yang berada pada lokasi medan gravitasi itu. Nah, maka kita bisa lihat, ya, di sini ada bulan dan juga ada bumi. Nah, ternyata gaya gravitasi itu bisa loh diakibatkan dari interaksi antara medan gravitasi, ya, yang dihasilkan satu massa dengan massa lainnya. Kemudian lokasinya berada pada lokasi medan gravitasi itu. Nah, kita lihat di sini, ya. Ada dua massa M1 dan M2. Pada benda satu, arah medan gravitasinya adalah menuju ke pusat, ya.
Nah, maka gaya gravitasi ini bisa muncul. Akibat apa? Akibat medan gravitasi yang dihasilkan oleh massa M2 ini terhadap massa M1 ya. Dengan massa M1 ini ya yang berada pada lokasi medan gravitasi ini. Nah, seperti itu. Kemudian, jika kita ambil pusat benda M1 sebagai pusat koordinat, maka kuat medan gravitasi pada R sembarang, ini R vektor ya, pada R vektor sembarang. Jadi, kalau misalnya pada, untuk massa ini kita jadikan sebagai pusat koordinat, maka kita bisa menghitung medan gravitasi untuk sembarang vektor R ya. Maka akan sama dengan minus G kali M1 per R2 R kuadrat kali R kuadrat ya. Arahnya adalah vektor R. Sehingga besar medan gravitasi pada jarak R dari pusat benda M1. Nah, dari persamaan ini ini kan ada keterangan vektornya. Nah, maka kita untuk mendapatkan besarnya atau nilainya dari medan gravitasi akan sama dengan G sama dengan minus G M1 per R2 R kuadrat. Nah, ternyata sebagaimana tadi sudah saya bilang bahwa gaya gravitasi itu bisa ditimbulkan ya dari interaksi antara dua benda bermassa yang satu memiliki medan gravitasi dan interaksinya adalah antara medan gravitasi dan juga massa benda yang satunya lagi. Nah, maka kita bisa tentukan F antara dua benda ya, F pada benda 2, pada massa 2 terhadap diakibatkan oleh benda atau massa 1 akan sama dengan medan gravitasi ya pada benda 2 yang diakibatkan oleh benda 1 dikalikan dengan massa yang kedua. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan gaya gravitasi dengan mengetahui medan gravitasinya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Penjelasannya sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.